Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Ulul Albab UIN Sunan Ampel Surabaya yang sangat saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan topik percaya dirilah untuk berkarya. Hadirin sekalian, mengapa kita harus mengusap kepala kita ketika kita berwudu? Mengapa kita diajarkan untuk sujud yang lama seperti sujudnya Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu? Antara lain karena ketika kita mengusap kepala kita dengan air yang berenergi ketuhanan itu di sebelah kanan dan sebelah kiri kepala kita, itu berarti kita mengaktifkan potensi otak kanan dan otak kiri kita. Dan jika keduanya itu bekerja secara seimbang, maka akan ada karya-karya besar. Yang kedua, kita harus mengusap kepala kita, sebab mindset kita ini akan menentukan kita ini merasa menderita atau bahagia. Yang ketiga, banyak orang kafir karena salah fikir. Oleh karena itu, otak kita ini kita usap dengan air yang berenergi ketuhanan itu, supaya kita tetap berpikir yang benar. Yang keempat, kita mengusap kepala kita, otak kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang produktif di dalam pemikiran, bukan konsumtif pemikiran. Ulama India mengatakan selama ini umat Islam hanya sebagai konsumen pemikiran, bukan sebagai produk, sebagai produsen pemikiran. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran ada sekitar 800 ayat yang mendorong kita untuk menggunakan pikiran kita, dan seluruh perintah untuk berpikir itu selalu dalam bentuk present continuous, dalam bentuk fi'il mudhari'. Artinya jangan ada satupun hari tanpa pemikiran dan tanpa ada hasil pikiran-pikiran kita. Yang kedua, dalam bentuk jamak, supaya pikiran kita itu jangan berpikir sendiri. Kita sudah mengenal sekian banyak pemikir-pemikir besar, maka kita harus berkolaborasi. Kita konsultasikan pikiran-pikiran itu dengan hasil pemikiran-pemikiran sebelumnya. Hadirin sekalian, banyak orang yang sebenarnya tidak punya modal uang, tetapi karena punya modal kreasi, maka dia menjadi orang kaya. Kalau dulu hemat pangkal kaya, itu dulu. Sekarang dirubah, kreatif adalah pangkal kaya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Jangan putus asa. Kita optimis, kita punya masa depan selama otak kita ini kita pergunakan. Banyak olahragawan yang disepelekan orang, dianggap remeh, tidak mungkin bisa mengalahkan. Apakah itu petinju seperti Muhammad Ali melawan Joe Frazier? Apakah itu Habib Nurmagomedov melawan McGregor? Apakah itu pesepak bola? Apakah itu olahraga-olahraga yang lain?
Orang terkejut mereka bisa memenangi, mempermalukan lawannya itu karena mereka bukan mengandalkan otot tapi menggunakan otak. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memenangi perang Badar walaupun pasukan Nabi hanya 314, pasukan musuh 1000 orang dengan 700 kuda, 50 onta, dan mereka memiliki persenjataan yang lengkap, sedangkan kuda yang dimiliki tentara Islam hanya sekitar 7. Mengapa bisa memenangi? Karena Rasulullah menggunakan otak, bukan otot. Ketika itu Rasulullah memutuskan, satu, perang harus jarak jauh supaya agak lama. Yang kedua, kita harus mengambil, kata Rasulullah, posisi yang bersebelahan dengan sumber air supaya kita tidak kehabisan logistik. Musuh kehabisan logistik kita punya. Dan akhirnya dengan pertolongan Allah juga perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merebut kembali kota Makkah. Tidak ada darah setetes pun yang tercecer, tidak biaya besar, sekalipun dihitung secara matematis kekuatan orang kafir itu jauh lebih dahsyat, tetapi direbut oleh Rasulullah kembali karena Rasulullah menggunakan otak, bukan menggunakan otot. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, maka kita berlomba-lomba kita melakukan pemikiran. Sayyid Qutb mengatakan, apa arti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Katanya, karena Islam ini adalah agama yang mengajarkan untuk berpikir, kalau benar diberi 2 poin, kalau salah diberi 1 poin. Inilah sumbangsih besar Islam di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Gandhi mengatakan, bukan kebebasan jika di dalamnya itu tidak ada kebebasan melakukan kesalahan. Silahkan kita melahirkan pikiran-pikiran yang gila, tidak apa-apa. Gila hari ini, tapi nanti suatu yang berharga di kemudian hari. Saya ingat kata-kata Albert Einstein itu, great spirits have always encountered violent opposition from mediocre mind. Ide-ide besar, semangat-semangat besar itu selalu berhadapan dengan penentang-penentang yang berat, dan itu rata-rata bukan dari orang cerdas, tapi dari orang-orang yang tidak seberapa pinter, mediocre mind. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, sebentar lagi kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru Rasulullah bukan hanya ibadah mahdoh, tetapi bagaimana Rasulullah di dalam strateginya menggunakan otaknya. Sekali lagi, optimislah, selama kita punya otak, kita punya masa depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.